Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri. Langsung dari Jalan Kusuma Bangsa, Caile, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Siap. Di tempat ini aksi pendukung calon bupati sedang memboikot jalan Tribuners, dan pihak para kepolisian sedang mengarahkan arus lalu lintas ke jalan apa namanya ini? Jalan apa ini? Hah? Ya, Kusuma Bangsa. Kemudian diarahkan ke jalur keluar ke Jalan Ratu Langit. Hah? Iya, Garuda, ke Jalan Garuda Tribuners. Ini cukup macet. Hingga saat ini masa pendukung calon bupati di Kabupaten Bulukumba masih menggelar aksi. Kita akan lebih dekat di tempat sana, di titik lokasi aksi Tribuners. Terlihat aparat kepolisian bersiaga baik dari Polres maupun dari personil Brimob Batalion C Bone Polda Sulawesi Selatan. Nanti ada orang punya banyak. Jaket raya. Jaket raya? Belum naruh jaket raya. Pakai roknya mah mati lo. Galak dia kalau Dialog di dalam. Nah, Masuk di dalam. sudah dialog dalam. Oh, dialog di dalam. Yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap wilayah kerjanya berarti pelanggarannya ketika dia Suhardi. Jadi oke, kan sangat jelas di pertanyaan. Saya tidak mau berbicara antara Bawaslu provinsi kepada pengadu. Kan begini, pengadu
Itu apakah ada penyampaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Kalau ketika tidak ada, berarti kita anggap bahwa aturannya tidak boleh. Kan itu yang saya minta, ada nggak tindak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Artinya gini, artinya ini harus sinergi, jangan pangkas birokrasi karena mempersulit aduan. Masa wilayah kerjanya Bulukumba dan suruh lagi turun di Provinsi Sulawesi Selatan, kasihan. Jadi ketika terlambat jam waktu untuk nyampe untuk dibawa ini berkas, kita harus ke Makassar dan sampai habis di bensin atau tak balik mobil. Artinya kan ini pilkada yang kami singgung ini adalah pilkada wilayah Kabupaten Bulukumba. Begitu enggak? Sangat jelas ini. Ada nggak tidak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan? Jadi begini Pak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu hanya memberikan kewenangan penanganan PSC ke Bawaslu Provinsi. Posisi Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan Bawaslu itu adalah menerima laporan. Setelah menerima laporan, adalah meluruskan kepada Bawaslu Provinsi. Kenapa sampai kemudian Bawaslu Kabupaten Kota ini sebatas menerima laporan? Karena kerawanannya adalah batas waktu yang terbatas. Contoh, di tanggal 27 itu ada proses pemungutan dan begitu masuk suara jam 12 malam itu tidak bisa jawab sampai jam 12 malam, sehingga diberikanlah ruang Bawaslu Kabupaten supaya kemudian pelapor yang tidak cepat urus cepat dan kemudian diteruskan ke provinsi menangani secepatnya. Coba kalau misalkan dia turun langsung ke Makassar, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Posisinya Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah mempercepat proses laporan, karena ini laporan PPS itu adalah sifatnya live Bapak Ibu sekalian. Proses penanganannya tidak seperti Bapak Ibu sekalian diundang klarifikasi oleh Bawaslu, tetapi itu melalui sidang adjudikasi. Semua akan disidang, jadi tunggu saja kalau misalkan menulisan formulir materi itu akan masuk sidang pendahuluan. Semua yang terlibat ini akan diundang ke provinsi, akan dimintai keterangan. Semua kasus-kasus ini boleh saya tidak. Saya sampaikan ada video politik Kecamatan Bulukumba, Bontol Tiro, Kecamatan Kanyang, Deloalo, Deloe, Kecamatan Gerlak. Kalau menurut Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa itu sudah memenuhi syarat formulir materi dan melalui identifikasi, maka semua yang berkaitan dengan kasus yang dibawa di Bulukumba itu akan dimintai keterangannya dalam sidang adjudikasi yang kemudian akan diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 14 hari. Beda lagi, ini 14 hari. Kenapa? Karena sifatnya adalah TSN terstruktur sistematis. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk memperjelas pertanyaan kami ini, kalau tadi dijawab, ini ada kamera. Itu ya, ada nggak surat penyampaian ketika laporan itu masuk? Ada nggak laporan surat administrasi yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan? Ketika Anda mengatakan ya atau tidak, hanya itu ya. Ketika tidak ada surat, maka kami akan membawa surat ke Bawaslu dengan meminta secara tertulis jawaban yang sudah dilakukan klarifikasi hari ini. Artinya gini, sangat jelas gini. Pengadu melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Setelah itu diproses register. Setelah diproses Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dibawalah ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, terus pada saat diproses, dikirim laporan TSM-nya, ya, TSM-nya terstruktur laporan TSM atau gimana? Seluruh aduan yang diadukan oleh pengadu, mau money politik mau TSM-nya, gitu. Nah, tentu artinya gini, saya curiga ini, minta maaf ya. Aduan yang disampaikan oleh pengadu apa teman? Money politik. Apalagi? TSM, gitu. Tadi barusan Anda mempertanyakan TSM-nya ya, TSM-nya ya. Kan seluruh aduan yang masuk dalam surat itulah seharusnya yang disampaikan ke provinsi. Tentu harus membawa semua fisiknya, jangan sampai diduga bahwa hilang sebagian ini beberapa lembaran gitu. Sudah kami sampaikan. Oke, so ini money politiknya masuk juga yang dilakukan oleh lapor. Semuanya masuk. Oke. Terus tindak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan kepada
Bawaslu Kabupaten Bulukumba ada nggak surat administrasi? Kita tunggu Pak, ini kan sebentar. Oh baru nunggu, belum ada. Jawab saya. Oke, itu clear nih. Tunggu dulu. Menunggu. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Sekarang itu berdasarkan sementara proses syarat materi. Jadi tunggu saja. Maksudnya begini, nanti juga Bapak itu akan diundang sidang di sana. Termasuk kemungkinannya kami Bawaslu juga akan diundang. Jadi seperti itu. Ini kan untuk berproses ini. Berarti belum ada surat ketika aduan itu masih belum ada. Surat ini surat perusahaan sudah sampai di sana sementara berproses di sana. Iya, tapi tidak begini, tidak langsung itu Bapak. Tidak Kalau langsung dari mana Anda menyatakan bahwa sedang berproses? Ada nggak surat sedang berproses? Jadi begini, itulah Enggak, ada nggak surat? Jadi begini, ada suratnya. Saya jelaskan. Itu tadi adalah surat ditujukan kepada pengadu lapor, ya kan? Itu menandakan meminta untuk melengkapi itu adalah bagian dari proses rangkaian yang harus dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Kalau kemudian ternyata saya syarat formil materi, maka Bawaslu provinsi tentu Saya akan paham melakukan itu antara Bawaslu provinsi ke pengadu. Tapi bagaimana dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Artinya gini, jangan cuma enak saja makan gaji negara lalu tidak menindaklanjuti. Minta apa hasilnya ini aduan? Kami sudah didemo apa semua dan sebagainya. Jadi begini. Begitu. Ini ada nggak pemberitahuan? Tadi kan Anda mengatakan sedang berproses itu. Kalau sedang berprosesnya, ada nggak administrasinya? Tidak ada penyampaian itu. Oh, tidak ada. Oke, catat. Oke. Ini clear. Oke, clear ini. Tidak ada. Jadi Oke. Pertanyaan kedua, pertanyaan ke-8. Pertanyaan kok saya sudah clear. Itu enak sih begitu kedua. Ini Ketua, sebagai Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Bulukumba, saya mau tanyakan berapa laporan masuk atau ditemukan, dan kalau tidak bukan wewenangnya diserahkan ke mana? Ada bukti penyerahan, ada bukti tanda terima. Nah, itu yang baru benar. Kalau tidak, sering undang-undang diajukan di sini, kita paham undang-undang. Tapi penanganan pertama adalah Bawaslu. Justru Bawaslu itu harus turun di lapangan, ditemukan atau tidak laporan atau aduan, itu semua diterima, diteliti di sini ada gakundu. Dan kalau memang bukan hanya dikirim dengan bukti surat pengiriman dan ada bukti tanda terima, itu pun tanda terima ada. Kalau kita di polisi dulu ada namanya SP2HP, pemberitahuan penanganan selanjutnya, bukan langsung ke pengadu, tetap ke sini karena Bawaslu itu pengawasan sampai di mana penanganan ini, kecuali memang ada sogokan dari lawan politik, diam, tahu. Kira itu yang saya tanyakan, berapa laporan pengaduan masuk dan temuan dan diajukan kemana saja, ke BKD atau ke Bawaslu atau kemana, tolong dijelaskan. Dan penanganan sampai di mana pengawasan Badan Pengawas Pemilu Bulukumba. Jangan sampai makan gaji buta saja. Sekian, terima kasih. terima kasih. Mohon maaf ini dulu saya tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Bawaslu dan komunikasi dengan masyarakat. Bahwa kaitan dengan pelanggaran netralitas ASN itu tidak hanya kemudian diatur oleh Undang-Undang Pidana Undang-Undang 10 tahun 2016, tetapi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN dan juga PP 94 tahun 2021. Nah, di situ dituangkan soal pelanggaran netralitas ASN. Nah, sekarang posisinya sudah berapa kasus yang ditangani dan sudah direkomendasikan ke BKN. Saya sampaikan itu sudah ada 22 ASN yang kemudian kita rekomendasikan ke BKN dalam isu peraturan perundang-undangan. Tentu mengacu pada undang-undang ASN dan juga PP 94
tahun 4 itu pelanggaran terkait dengan keterangan asasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan mohon maaf ini karena beliau di ayahanda saya, beliau sangat bersama baik dengan almarhum orang tua saya. Pak Rabu baru saya tahu dengan beliau. Yang kedua adalah ASN itu juga berpotensi besar untuk dia melanggar undang-undang pidana kaitan dengan ketentuan pidana pemilihan. Itu diatur di pasal 188 junto pasal 71. Posisinya sekarang Bawaslu mengubah berapa yang sudah ditangani pada posisi yang sudah tersangka dan seterusnya. Itu sudah ada 5 Bapak Ibu sekalian yang sudah diputuskan ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan, proses penanganan di tahap penyidikan itu, ya, itu ditangani oleh DKPP, Bawaslu mendampingi, jaksa juga mendampingi misalnya waktu yang sama-sama waktu 14 hari hari itu sudah 5 orang. Cek bahkan instruksi mohon Pak. Ini kan dari tadi kita ngawur ini berbicara tentang proses, tapi kan juga tidak mampu juga dibuktikan bahwa kita ini terproses hanya sekedar video atau foto bahwa awal datang di Bawaslu provinsi. Saya mau jawab pertanyaan karena saya ditanya makanya sudah saya jawab. Kan ini terputar-putar nggak selesai mungkin saya ditanya tentu saya harus respon. Kan tidak bagus kalau saya ditanya tidak merespon, dianggap aja kemudian saya tidak merespon. Jadi seperti itu. Kemudian soal kepala desa itu juga masuk kategori pelanggaran hukum lainnya, melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu termuat di pasal 29. Sudah berapa ya kepala desa yang masuk yang ditangani oleh Bawaslu? Sejauh ini terkait dengan kepala desa itu semua hasil pengawasan Bawaslu itu ada 2, dan kemudian kita telah mengomunikasikan ke BDS Bupati waktu itu. Itu sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada urusan kami dengan melanggar. Kami sampaikan tidak ada kaitannya kami dengan kontestasi. Saya tidak kenal. Saya dianggap netral, tidak netral. Ngapain saya mengurus persoalan politik? Ini sudah kami teruskan. Kami sudah kerja Bapak Ibu, sudah peraturan perundang-undangan yang berlaku. KIC sudah ada beberapa yang kemudian tersangkakan, diteruskan. Itu mohon maaf, ASN yang kemudian masuk posisinya sekarang kami sampaikan itu bukan laporan, bukan laporan. Laporan yang Bawaslu provinsi tidak diregistrasi, itu hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu dan kemudian menjadikan temuan dan kemudian diproses. Posisinya itu sudah naik ke tahap ini, saya ingatkan lagi itu temuan hasil pengawasan, bukan laporan. Kami tidak menunggu laporan. Kemarin dia bukan ini, ASN yang banyak itu bukan laporan, cuma hasil pengawasan diteruskan ke BKN. Itu menandakan bahwa kami serius menangani berkaitan dengan kasus yang ada di Malaysia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada laporan kami yang disampaikan yang ternyata itu adalah TSN. Saya sampaikan sama anak semua teman-teman di sini, siang jangan sampai ada TSN. Kalau ada TSN Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sama teman-teman, atensi cepat, jangan sampai terlambat waktunya. Karena jam 12 malam itu tidak boleh lewat. Maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah berkoordinasi terus sama pelapor itu, sama namanya apa. Lalu setelah itu apa? Kami pleno teruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kita ngambil lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu juga saya kira akan menandakan keseriusan kami di Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya hari ini sangat dipelesetkan, diceng, dicaci maki, kaitan dengan video itu. Ya, saya mengkonfirmasi pada kesempatan hari ini bersama dengan istri saya yang kebetulan pada waktu itu saya konfirmasi di sini Bapak. Ini video saya ini. Ini Bawaslu juga mereka sedang berkata. Itu Bawaslu dokumen juga tidak netral. Gitu kan? Saya ini istri saya lagi hamil, saya bawa ke stadion jalan-jalan menunggu waktu persalinan Bapak Ibu. Ini asli, saya ingatkan ini asli. Ini asli.
begini, ingatkan dia begini. Saya ini terlalu saya harus tetap baik supaya kemudian nama saya yang tidak ada urusan saya dengan kontestan waktu ya, siapa tanyakan sama seluruh jajaran pengawas pemilu 900 orang di Bulukumba yang pernah satu orang pun yang pernah saya tanyakan, tolong demi data saya arahkan atau Bapak Ibu tanyakan siapa di tempat ini, Bapak Ibu saya katakan yang pernah melihat saya di warung kopi bersama dengan kontestan. Urusan saya Pak rumah, kantor Bawaslu, undangan ke provinsi, tidak ada itu saya. Mohon maaf, saya harus jelaskan di tempat ini. Kalau ada orang pernah lihat ini, satu orang saja lihat saya, kemudian saya bersama-sama dengan calon tanyakan kepada saya. Mohon maaf, saya harus jelaskan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Bang ada sedikit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.